Jangan duduk di situ. Masuk dalam. Banyak kosong di sini. Masuk ke dalam terus. Iya, terus ke dalam sini. Ke dalam, ya, monggo, banyak tempat kosong. Masuk dalam masih banyak tempat itu dikasih jalan yang baru datang biar bisa duduk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ba'd, para muslimat, kok suaranya, iya, jamaah rahimakumullah, hari ini kita duduk bersama di akhir tahun. Tanggal berapa hari ini? Oh, penanggalnya umat Islam. Tanggal berapa? Tanggal 29 bulan Dzulhijjah 447 Hijriah. Besok insya Allah kita ganti tahun. Makanya kalau kita lihat ada libur nasional karena libur awal bulan Muharram. Dan boleh jadi bulannya 30 hari. Besok lusa baru 1 Muharram. 1 Muharram 1404. Ingat kalau bicara Hijriah dihitungnya dari hijrah. Mau nyebut kasih hadiah, hadiahnya ada enggak? Mana hadiah? Bulan Muharram ada 4, sebutkan. Muharram, Rajab. Ingat,
Hunnal yaqutu wal marjan. 70 setel. Bayangin ya. Siapa ibu-ibu yang datang ke dengan adanya gerakan feminis bersama mereka, pergi bersama mereka yang menyebut ya, ibu-ibu silakan masuk ke depan. 2. Nah, silakan siapa yang mau baca? Hur. Dari yang baik-baik dan cinta. Dari bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Allahu Akbar. Kita air. Kadang-kadang wallah ini harim ini yang pertama harus dia rubah adalah habis sholat duha sama industri tadi. Ditawari berbagai dia itu menjadi lebih muda, tapi paling enggak melambatlah ketuaan. Biar enggak hilang sebenarnya. Kadangkala supaya kelihatan dia punya gelang itu mempersaudarakan Abu Darda. Suatu hari Salman datang ke rumahnya Abu Darda, ngelihat Ummu Darda nggak ketokan ayu gitu. Ragbatun fid dunya. Dia udah nggak punya keinginan dengan dunia. Sekarang dibalik. Artinya dia tuh tersiksa dengan hiasan itu.
Dia tahu suaminya yang baik, bang, kon kan salatu wassalam ketika ditanya tentang khairun nisa, memandang kepadanya, dia nyeneng no hatimu. Sohibnya nanti cari tidak apa-apa. Tapi bagaimana dia kalau dia bukan rumah, bukan mobil, bukan kendaraan, istri yang soleha. Macam-macam jawab. Kalau dipandang nyeneng no hati, siapa nama suami? Mau pengajian, kata suaminya, ojo kau sampai ngomong iyo. Iki sama suami lah pekan depan aja. Sudah sami'na. Dia mau puasa, bang, aku puasa. Si bantah. Padahal ketika wajah ata'atka, kalau setelah doa kata Nabi SAW, jadi kalau pas suaminya ada perlunya, jangan yahanu solinya baca. Yang buat dia kesulitan. Putiri yang jahat. Maka perhatikan amanah ini. Taib, di ayat selanjutnya wanita yang putih yang matanya icing di rumahnya. Kok api kucingku? Banyak Allah sebutkan maksuratun, keluyuran. Dia lebih suka di rumahnya.
sana sini dia katakan la baiti jannah. Padahal belum pamit. Diumek bagaimana supaya mengizinkan. Karena dia sudah ngomong, Mah binti Muhammad. Asia binti Muzahim, Masya Allah. Kasihkan hadiahnya. Kalau kita lihat 4 wanita ini, bagaimana ini sosok istri yang kaya raya. SAW miskin. Tapi bagaimana Khadijah tetap tetap taat dan patuh sama suami. Bagaimana Khadijah berkorban dengan jiwa, raga, dan hartanya. Ada suaminya, kadangkala sudah merasa di atas Bulan. Karena dia merasa, loh aku yang bayar listrik di Oma. Maka hati-hati. Wanita yang soleha seperti Khadijah. Menghadapi Nabi Muhammad SAW yang secara ekonomi sulit. Dan kemudian ketika beliau berdakwah, ingat Khadijah menikah 25 tahun. 15 tahun menikah dengan Khadijah bagaimana memuliakan suami. Kemudian kalau bicara Fatimah, setiap keluar dipakein lotion. Mau tidur pakai lotion lagi. Fatimah itu kasar aja. Dia nggak punya pembantu. Roti dari gandum. Bayangin sekarang. Suaminya bukan orang kaya, Ali bin Abi Thalib. Ali nggak bisa beli tepung. Ke rumah nafkah buat istrinya adalah gandum yang masih kasar. Itu digiling dengan tangan sama Fatimah. Digiling dengan tangannya sama. Ali nggak tekut, tapi dia nggak mampu. Engkau ngomong sama ayah. Pada waktu itu datang beberapa tawanan perang. Engkau mungkin minta sama ayah. Tolongin engkau. Datang Fatimah. Dia tahu dia capek. Posisi Fatimah pada waktu itu punya anak Hasan. Setelah nifas, datang bulan sekali hamil Husain. Apa namanya? Orang baru nifas terus kesundulan. Bayangin, jaraknya Hasan dan Husain itu berdekatan sekali dan tidak punya pembantu. Akhirnya dia ngomong sama ayahnya, ketemu sama Nabi Muhammad SAW, ketemu sama Aisyah. Antara Aisyah sama Fatimah umurnya berapa tahun bedanya? Anda kasih hadiah. Antara istri bapaknya sama anaknya. Berapa tahun? Enggak. Enggak. Di bawah 10 tahun, di atas 5 tahun. Siapa yang ngomong 8 barusan? Oh 8, kasihkan yang ngomong 8. 8 tahun jemaah. Artinya lebih tua Fatimah. Jadi istri bapaknya ini di bawahnya putrinya. Tapi bagaimana Fatimah menghormati istri bapaknya? Sebagai istri ayahnya. Apalagi ayahnya cinta sama Aisyah. Datanglah Fatimah rumahnya Nabi SAW, nggak ketemu sama ayahnya, ketemu sama Aisyah. Cerita sama Aisyah. Supaya Aisyah menceritakan kepada ayahnya nanti.
diceritakan kepada Aisyah. Aisyah mendengarkan semua ceritanya. Lalu ketika malam hari Nabi datang sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah, karena Aisyah bercerita, Nabi alaihi salatu wasallam nggak jadi masuk rumah. Beliau ke rumahnya Fatimah. Fatimah sama Ali sedang tidur. Berdua, Nabi SAW datang, mereka mau berdiri. Kata Nabi SAW, di antara menantu dan putri. Kata Ali bin Abi Thalib, sampai aku rasakan telapak kaki Nabi daku. Dingin, kata Ali bin Abi Thalib. Apakah Nabi SAW memberikan pembantu kepada Fatimah? Dikasih amalan. Nabi ingin mengajarkan kepada Fatimah menjadi bidadari surga, perjuangan dan pengorbanan. Bisa aja Nabi datangkan membantu Fatimah menjadi contoh para wanita selanjutnya. Nggak bakalan. Akan banyak wanita yang mengatakan, loh itu putrinya Nabi SAW punya. Akhirnya banyak wanita yang akan menuntut. Tapi Nabi tetap Fatimah menjadi contoh buat wanita sampai hari kiamat. Nabi SAW memberikan amalan kepada Fatimah untuk membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah 34 kali setiap mau tidur. Ditanya, setelah Nabi mengajarkan itu kepadamu sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau pernah lupa meninggalkannya? Kata Ali, juga nggak lupa? Nggak lupa, aku tetap membaca. Maka tolong para wanita yang ingin menjadi penghuni surga, berjuanglah. Sebelum tidur baca. Itu Fatimah. Bagaimana Maryam orang Yahudi. Bagaimana sabarnya dia. Lahirkan tanpa ada yang melihat kelahirannya kecuali Allah Azza wa Jal. Kemudian dia datang membawa itu Isa alaihissalam. Apa katanya orang? Bisa berbicara. Qala inni Abdullah. Tapi apakah orang-orang percaya kalau dia adalah Nabiullah? Mereka mengingkari. Mereka tetap mencela Maryam seumur hidupnya. Orang-orang Yahudi. Sampai mereka ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana bulian seperti itu, mungkin sebagian sudah bunuh diri. Nggak kuat diomongi orang. Tapi itulah ujian. Jadi menghadapi itu. Kemudian tadi disebutkan yang keempat siapa? Bagaimana istrinya. Ibu-ibu insya Allah istrinya nggak ada yang seperti Fir'aun. Suaminya seperti Fir'aun. Banyak wanita kalau dikasih tahu yang taat, yang nurut sama suaminya. Apa yang dia katakan? Suami yang bukan suami tonggomu. Nah Asia sampai Fir'aun itu ketika nemu bayi yang dibuang di sungai itu. Asia yang ngomong, la taqtulu. Jangan kau bunuh dia. Asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Qurratu ainin li walad. Menjadi penyulik pandangan buat aku dan engkau. Apakah Fir'aun berani? Enggak berani. Ini menunjukkan bagaimana Fir'aun memuliakan Asia dan maka kalau ada wanita-wanita yang belum berhasil mengambil hati suaminya, boleh jadi dia yang bermasalah. Engkau mungkin kurang berkhidmat kepada suamimu. Tapi ketika urusannya nurut sama Fir'aun. Kalau urusan melayani Fir'aun sebagai suami, ya dia layani. Tapi pada saat Fir'aun mengajak dia kepada kekufuran, Asia siap mati meninggalkan semua kesenangan di istana tersebut.
dan dibunuh Asia oleh Firaun. Baik, kembali tadi yang Anda sebutkan, ada hadis Nabi SAW sebagai penutup. Semoga hadis ini bisa dibawa pulang. Nabi alaihissalam mengatakan, khairu nisaikum, sebaik-baiknya dud, yang penyayang. Jadi ada wanita itu yang kasar, jemaah. Tapi ada al-walud, yang suka punya anak. Anak suaminya harus merayu bertahun-tahun. Dua anak menendak, wis, enggak. Sampai tuwek. Akhirnya enggak punya anak lagi. Cukup si anak dua itu. Perempuan, tapi 5-5. Tetap perempuan dan laki. Jadi ketika punya anak, kita akan kasih hadiah kepada yang paling banyak anak. 10. Tidak ada. Yang 9. Ada 9. Di mana yang 9? Jiddah 9. Oh, Masya Allah. Kasihkan yang 9 itu jemaah. Ini generasi yang ini. Yang anaknya 9. Yang 8. Yang anaknya 8. Tidak ada 8? 7. Kasihkan hadiah 7. Berapa yang anaknya 7? Cuma 1, bayangin ya. Tinggal 6 itu. Ya. Jadi tadi wanita penghuni surga itu wanita yang terbaik yang suka punya anak. Artinya bisa punya anak tapi nggak mau punya anak. Apalagi dengan gerakan child free sekarang ya. Di mana ada ajakan supaya nggak punya anak. Adalah yang penyayang dan dia adalah wanita yang suka punya anak lagi. Kadang-kadang dia berpikir Ustaz repot mendidiknya. Allah yang mendidik mereka. Tugas serta doa. Yang ketiga, atiyatu. Usaha mencocokkan dirinya sama suaminya. Tidak suka menentang suami. Suaminya mau ini, mamanya sotoy. Jadi kadang-kala suami ini dapat istri kayak gini, ya Allah, pingin rawon, soto. Sulit untuk mencocokkan diri sama suami. Tapi ada istri-istri yang selalu berusaha mencocokkan dirinya, suaminya mau ini. Bukan cinta di diri suaminya. Kalau sang istri, sebagian ibu menomorsatukan putranya, bukan menomorsatukan suaminya. Loh, kok soto? Iya, anakmu jaluk soto. Seharusnya ada soto, ada rawon. Suami ini buat anak-anaknya seperti itu. Jadi berusaha mencocokkan dirinya. Umpamanya ojo pakai daster. Apa yang disukai sama suami? Kadangkala istri itu suka warna biru. Suaminya nggak suka warna biru. Tapi wanita al-muatiyah dia akan pakai kesukaan suaminya bukan kesukaan diri. Ini tanda-tanda wanita yang benar-benar insya Allah jadi ahlul jannah. Kemudian al-muasiyah. Dia yang suka mendukung suaminya. Yang selalu support suaminya. Menghargai suaminya. Karena ada wanita-wanita yang tidak menghargai suaminya. Lupa kebaikan suami. Ini al-muasiyah. Suaminya lagi susah, dia ikut susah. Suaminya lagi senang, dia nggak akan susah. Maka bagaimana
ketika wanita ini di rumah menciptakan kondisi surga di rumahnya sebelum dia masuk surga Allah nantinya. Yang terakhir sifatnya idzat taqainallah, apabila mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu disediakan untuk sifat orang yang bertakwa. Insya Allah semua sudah membaca di awal surat Al-Baqarah ada, kemudian di ayat 133 di surat Ali Imran ada disebutkan. Jadi wanita yang bertakwa kepada Allah, yang medit, yang tidak bakhil, suka berbagi. Kalau ada tamu ada di kulkasnya, sudah berikan kepada tamunya. Berbagilah sama tetangga, suka emosinya, suka memaafkan orang lain, dan suka istighfar. Maka nasihat anak buat ibu-ibu semua, usahakan tiap hari tidak kurang istighfarnya dari 100 kali. Mungkin yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan. Tafadhali kalau ada pertanyaan. Udah hidup. Kemarin ada kata-kata yang lewat di FYP, kalau kita kelaparan jangan menciptakan keturunan yang kelaparan juga. Lebih dekat mic-nya. Ya. Kalau kita kelaparan, Jangan menciptakan anak-anak yang kelaparan juga. Intinya kalau kita belum kenyang, belum bahagia, jangan punya anak. kalau kita belum bahagia, Iya, belum kenyang. Kalau melarat jangan punya anak. Dan itu banyak yang mengiyakan. Banyak yang mengiyakan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Walaupun menyakitkan, tapi memang Gini, yang kita tanyakan kepada diri kita, siapa sih yang ngasih rezeki kepada anak-anak? Bicara kelaparan, kefakiran, kemelaratan sudah ada di zaman dulu. Dulu kondisinya kelaparan, akhirnya nggak bisa makan. Itu di masa jahiliyah terjadi. Yang kedua, anaknya lahir, aduh iki ngerepoti nanti ya. Nanti ini, nanti itu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah mengatakan, "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Zukukum. Kata Allah, kami kasih rezeki kepada kalian. Karena sudah kelaparan, maka Allah katakan, kalian tuh kami yang ngasih rezeki. Kemudian ketika bicara masa depan, Allah mengatakan, wala taqtulu auladakum. Takut nanti gimana. Apa kata Allah? Nahnu narzuquhum. Kami yang kasih rezeki kepada anak-anak kalian. Ketika seorang berpikir untuk cukup, mungkin dia mengatur, dia harus yakin bahwa anaknya itu bawa sendiri. Hanya kadang-kala orang berpikir, loh, saiki lek duwe anak, biaya lahiran suni piro, dia akan bicara banyak hal, akhirnya nggak mau punya anak. Karena dia berpikir ini anak akan makan rizki. Berpikir, loh Ustaz, anak ini penghasilan cuma 5 juta. Nanti mikiri kuliah. Rizkinya. Makanya kita lihat ada orang-orang kaya nggak kuliah aja, Mas. Anaknya orang kaya nggak kuliah. Berhenti kuliah. Bukan dia dapat beasiswa. Maka Allah katakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu." Siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rezeki dari
Apakah ketika dari rumah dia berpikir dia akan dapat buku? Tidak ada. Itu rizki yang ada yang mencari kita. Apa contohnya rizki yang mencari kita? Tahu-tahu ada kiriman, tahu-tahu ada undangan. Kalau undangan zuatan tuh rizki apa ngeluarkan rizki? Ada orang-orang itu kalau sudah dapat undangan, berpikir keluar duit, padahal seharusnya undangan itu rizki. Yang urusan titip. Tapi intinya seperti itu. Sakit, tidak bisa bawa ke dokter, makannya juga nggak. Barakallahu fiikum. Pertanyaan menarik. Kalau umpamanya orang tuanya nggak mampu, kemudian nggak cukup makan, nggak cukup untuk berobat, apakah orang Allah Azza wa Jalla, selama orang tuanya sudah melaksanakan, dia berdoa karena ada orang tua yang doa minta rizki. Dia cuma berpikir kerja. Pintu rizki itu bukan hanya bekerja. Pintu rizki itu istighfar. Tidak bergantung kepada Allah SWT. Jadi kalau dikatakan orang tuanya zalim, tergantung dia. Apakah dia sudah menjalankan tugasnya atau belum? Sampai SD, nggak mampu sampai SMP, nggak ono duit, sudah. Anak-anak zaman dulu itu ternyata anak-anak yang tangguh. Barakallahu fikum. Ya, ini pertanyaan menarik. Asia binti Muzahim itu masuk Islamnya kapan? Ketika Asia dengar Nabi Musa yang menang, di mana tongkat Fir'aun mengancam Asia. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Atas kehadirannya, semoga ilmu kali. Kalau ternyata datang hanya untuk menyimak, artinya layak lamun apa? Nggak punya ilmu. Dia nggak ngerti. Kali. Siapa yang dikatakan layak? No. Makanya kadang-kadang kita ketemu orang tidak diamal lo itu di mana? Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika
tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbarati hasanah wa qina adzaban nar wa subhana rabbika Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum.